Halo guys, kembali lagi di channel Rens X. Kali ini gue akan ngebahas spoiler Renegade Immortal episode 111. Sebelum lanjut, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Setelah Wang Lin berencana untuk mengajari desa Oyanghua metode bendera jiwa dan selesai menyiapkan batu giok, Wang Lin menyebarkan akal ilahinya untuk mengamati seluruh lembah serta penduduknya. Wang Lin menyadari mereka memiliki bakat meski tidak ada energi spiritual surgawi. Sebagai gantinya, ada energi spiritual iblis yang bisa dimanfaatkan mengelola bendera jiwa. Saat itu ia menemukan Oyanghua yang sedang merencanakan serangan ke desa lain. Wang Lin memanggilnya lewat akal ilahinya. Oyanghua terkejut, ia segera bergegas datang. Setelah itu, Wang Lin memberikan 2 keping batu giok kepadanya. Namun, Oyanghua tidak tahu cara melihat isinya. Wang Lin memberitahunya tempelkan batu giok di dahi, lalu bayangkan ke dalamnya. Oyanghua mencoba dengan duduk bersila, mengikuti instruksi Wang Lin. Meski sudah berusaha, ia tetap tidak bisa melihat isi dari batu giok tersebut. Wang Lin sebenarnya tahu kalau Oyanghua pernah belajar di kota iblis kuno. Namun karena energi spiritual iblisnya hanya 1 peringkat, dia tidak bisa tinggal di sana. Oyanghua memang memiliki sedikit aura iblis dalam tubuhnya, tapi semua meridiannya tersumbat, sehingga pergerakan auranya sangat lemah dan terbatas. Namun, aura itu masih berguna untuk mengendalikan formasi di lembah dan menciptakan tubuh palsu. Wang Lin membuka matanya, lalu dengan 2 jarinya, ia menunjuk ke dantian Oyanghua. Seketika Oyanghua menjerit kesakitan, keringat bercucuran, tubuhnya bergetar hebat. Setiap gerakan jari Wang Lin seolah memaksa meridian yang tersumbat untuk terbuka. Rasa sakitnya nyaris membuatnya pingsan, namun ia bertahan karena tahu Wang Lin tidak berniat membunuhnya. Akhirnya ketika Wang Lin mengangkat jarinya hingga ke dahi, Oyanghua pingsan. Beberapa jam kemudian ia terbangun. Ia merasa seperti terlahir kembali, merasakan bahwa ia telah menembus 2 bintang. Dengan penuh hormat, ia berlutut 3 kali di hadapan Wang Lin. Wang Lin lalu menyuruhnya memeriksa batu giok iblis. Oyanghua berhasil melihat nyanyian di dalamnya, dan Wang Lin menjelaskan itu adalah mantra pemurnian jiwa. Ia memerintahkan Oyanghua mempelajarinya, dan kemudian mengajarkannya kepada seluruh penduduk desa. 3 bulan pun berlalu, Oyanghua berlatih dengan rajin. Begitu pula para pria desa di bawah bimbingannya. Meski kemajuan mereka berbeda-beda, semuanya berhasil mempelajari bagian dari mantra pemurnian jiwa. Sementara rasa hormat mereka pada Wang Lin semakin dalam. Wang Lin menghabiskan 3 bulan untuk meneliti 2 kristal iblis hingga berhasil menggabungkannya menjadi 1. Kristal itu menyimpan energi iblis peringkat 3. Setelah menyerap energi iblis, energi itu menyebar ke seluruh tubuhnya, mengubah auranya menjadi jahat dan menakutkan. Meski kekuatannya hanya setara tahap Foundation Establishment, ia kemudian menarik kembali energi itu ke dalam kristal, berganti dengan energi surgawi yang halus, dan menyadari keunikan kekuatan iblis. Dalam kurun waktu itu, ia 3 kali keluar dari lembah untuk mengajarkan mantra pemurnian jiwa kepada penduduk. Rasa takut penduduk lenyap berganti dengan hormat. Setiap kali melihat Wang Lin, mereka segera memberi salam. Selain Oyanghua yang cepat maju, perhatian Wang Lin juga tertuju pada seorang pemuda yang bernama Xishan. Jadi, Xishan ini orang pertama kali yang ditemui Wang Lin di tanah roh iblis dan menuntunnya ke lembah. Bakatnya luar biasa. Dalam 3 bulan, ia sudah mencapai tahap ketiga, sanggup membentuk bendera jiwa sendiri. Wang Lin telah mengajarkan Oyanghua cara membuat bendera jiwa. Namun, masalahnya adalah tanah roh iblis kekurangan bahan. Setelah memikirkan solusi, ia berhasil merancang bendera jiwa pengganti dari pohon baja, kulit binatang buas, dan segel tertentu. Bendera ini hanya bisa menampung hingga 10 jiwa. Artinya batasnya adalah bendera 10 jiwa. Walau kekuatannya hanya setengah dari bendera 100 jiwa, jumlahnya memberi keuntungan. Seperti biasa, Wang Lin menyembunyikan cacat fatal di dalam rancangannya. Setelah menuliskan metode bendera jiwa baru di sebuah batu giok, Wang Lin memanggil Oyanghua dan pemuda bernama Xishan. Xishan memiliki bakat luar biasa dalam mantra sekte pemurnian jiwa, bahkan lebih menonjol daripada Oyanghua. Dalam 3 bulan saja, ia sudah mencapai tahap ketiga, yaitu tahap penciptaan bendera jiwa. Wang Lin yang kini jelas diakui sebagai penguasa sejati, desa merasa puas dengan kemajuan itu. Setelah mendengar laporan Oyanghua, 27 pria di desa telah mulai menanamkan mantra iblis. Selain Xishan, sebagian besar masih terjebak di tahap pertama. Bahkan ada 6 orang yang belum berhasil mencapai tahap itu. Wang Lin memberi Xishan batu giok berisi metode baru pembuatan bendera jiwa. Xishan dengan gembira menekankan giok itu ke dahinya. Tubuhnya bergetar saat memahami isinya. Ia segera bersujud 3 kali di hadapan Wang Lin. Dengan mata terpejam, Wang Lin hanya berkata, "Fokuslah membuat bendera jiwa." Xishan pun mengangguk hormat sebelum pergi.
Sementara itu, Ouyang Hua melirik Wang Lin, lalu melihat batu giok di tanah. Tanpa izin, ia tak berani menyentuhnya. Wang Lin berkata, "Tenang, ambil dan lihat. Kau sudah mencapai tahap ketiga. Jika berhasil membuatnya, kekuatanmu akan meningkat pesat ketika menyegel fragmen jiwa." Mendengar itu, Ouyang Hua segera menempelkan batu giok ke dahinya lalu berkata, "Hormat, Junior akan mencari bahan untuk membuatnya. Yang mulia surgawi, begitu aku dan Shisan selesai membuat bendera jiwa, aku berniat menyerang gua berjarak 500 km. Ada suku lain di sana dengan puluhan orang." Wang Lin hanya menjawab, "Lakukan sesukamu." Ouyang Hua mengangguk lalu pergi. Sebulan kemudian, kabar serangan menyebar ke seluruh desa. Para pria giat melatih mantra pemurnian jiwa, sementara Shisan dan beberapa orang lainnya mengumpulkan bahan. Setelah 3 kali gagal, Shisan akhirnya berhasil membuat bendera jiwa 7 inci memicu kegemparan. Ketika ditanya kapan akan menangkap fragmen jiwa, Shisan menjawab, "Siapa bilang aku belum menyegel fragmen jiwa? Lihat baik-baik." Ia membentuk segel tangan. Energi iblis hijau menyelimuti jarinya. Seketika asap hitam keluar dan berubah menjadi singa bersayap yang meraung keras menghantam dinding batu tanpa luka sedikit pun. Suara kagum terdengar di seluruh lembah. Ouyang Hua terkejut sementara Shisan berdiri dengan bangga. Singa itu sebenarnya jiwa binatang sekarat yang ia temukan di hutan dengan nekat. Ia memurnikannya berkali-kali hingga berhasil disegel ke dalam bendera jiwa. Shisan lalu mengibaskan bendera jiwanya dan berteriak kembali. Namun, fragmen jiwa singa hanya menatapnya dengan ganas lalu menerkam langsung ke arahnya. Ekspresi Shisan berubah pucat. Ia berteriak panik kembali. Tetapi jiwa singa mengabaikan perintahnya. Para penduduk desa berhamburan, sementara Ouyang Hua maju dengan bendera 3 inci di tangannya. Seekor burung kecil hijau muncul untuk menghalangi, tapi raungan singa membuatnya melemah. Dalam sekejap, singa sudah di hadapan Shisan yang hendak melahapnya. Di tengah ketakutan itu, suara dingin Wang Lin terdengar dari lembah. Mendengar itu, Shisan berteriak meminta diselamatkan. Sedangkan jiwa singa ketakutan hingga ia meraung dan berbalik melarikan diri. Saat itu Wang Lin keluar dari lembah dengan satu langkah menekan jiwa singa hingga tak mampu bergerak, membuatnya langsung berlutut dan ketakutan. Sebenarnya, alasan jiwa singa begitu takut adalah karena Wang Lin telah meninggalkan cacat fatal dalam mantra bendera jiwa. Semua jiwa yang disegel dengan versi modifikasi miliknya bisa ditekan sepenuhnya oleh Wang Lin. Wang Lin menekan jiwa singa dan memasukkannya ke bendera Shisan. Ia memperingatkannya lalu berkata, "Binatang ini lumayan jadi jiwa utama bendera 10 jiwamu. Tapi ingat, mantra pemurnian tak sepenuhnya mengendalikan jiwa. Jadikan ini pelajaranmu." Setelah itu, Wang Lin kembali ke kedalaman lembah. Sebulan pun berlalu. Di malam hari, semua laki-laki desa berangkat menyerang gua. Musuh itu dipimpin Ouyang Hua dan Shisan. Wang Lin tidak turun tangan menjadikan ini ujian bagi mereka. Jika gagal, ia siap meninggalkan desa dan mencari peluang lain di kota iblis kuno. 5 hari kemudian, barisan panjang orang asing yang diikat dengan tali dibawa masuk ke lembah. Ada pria dan wanita muda di hadapan musuh. Shisan pertama kali memanggil jiwa singa untuk melahap tetua lawan, lalu memurnikan jiwanya dan menyegelnya ke bendera jiwa. Ouyang tak mau kalah. Ia lalu menyegel jiwa-jiwa musuh yang gugur. Setibanya di lembah, para tawanan dipaksa meminum cairan hijau berbau busuk sup penghapus ingatan. Setelah itu, penduduk desa membisikkan nama baru dan identitas suku mereka. Begitu sadar para tawanan lupa masa lalu dan diterima sebagai anggota baru suku, Wang Lin hanya mengamati dengan akal ilahinya. Dari ingatan Luo Yun, ia tahu bahwa suku-suku kecil memperbanyak anggota dengan memaksa tawanan meminum sup penghapus ingatan. Sementara itu, Ouyang Hua ingin menemui Wang Lin dengan izinnya. Ia masuk ke dalaman lembah dan menyerahkan sebuah kristal hitam. Yang mulia surgawi, ini kristal iblis dari suku musuh. Wang Lin lalu mengambilnya. Namun, kristal itu agak kasar. Ia lalu meremukkannya. Ia menemukan kristal iblis seukuran ibu jari. Kristal iblis peringkat 2. Gumam Wang Lin sebelum akhirnya ia menyerapnya. Kristal itu segera menyatu dengan kristal iblis dalam tubuh Wang Lin naik menjadi peringkat 5. Ia menatap Ouyang Hua mengeluarkan sepotong giok dan melemparkannya lalu berkata, "Ini tahap keempat mantra pemurnian jiwa. Karena jasamu kau boleh belajar. Tapi ingat, jangan sekalipun kau mengajarkannya pada orang lain atau semua akan aku cabut kembali." Ouyang Hua menahan kegembiraannya, berlutut memberi hormat, lalu pergi. Wang Lin lalu bergumam, "Ini adalah langkah yang tepat. Saat desa menyerap lebih banyak suku, kristal iblis yang kudapat akan meningkat. Dan semakin banyak yang mengolah mantra pemurnian jiwa, semakin cepat bendara 1 miliar jiwaku pulih. Di bawah pengaruhnya, suku berkembang pesat. Lelaki bertambah. Hal yang paling lucu adalah ketika Ouyang Hua ingin memberikan wanita cantik kepada Wang Lin. Jelas Wang Lin menolaknya dengan dingin. Ia juga memarahi Ouyang Hua yang sempat menentang wanita berkultivasi. Sejak itu semua orang di lembah, baik pria maupun wanita berlatih gila-gilaan. Suasana lembah berubah dari desa sederhana, kini menyerupai sekte pemurnian jiwa. Bagi Wang Lin, ramuan itu tak ada nilainya jauh lebih lemah
dibandingkan sebuah mantra. Bahkan bagi kultivator sejati, efeknya nyaris tidak ada. Setengah tahun pun berlalu. Selama ini, para penduduk desa keluar berburu jiwa dan binatang buas untuk memperbaiki bendera jiwa mereka. Selain Shishan, 4 orang lain berhasil mencapai tahap ketiga dan membutuhkan bendera jiwa sendiri. Aturan Wang Lin kini sudah jelas bagi semua. Untuk mendapatkan mantra tahap keempat ke atas, mereka harus meraih prestasi. Caranya ada 3, menyerahkan kristal iblis, menemukan petunjuk orang asing, atau membuat 10 bendera jiwa dengan minimal 4 jiwa utama. Hanya Ouyang Hua yang berhasil mencapai syarat ini. Bahkan Shishan baru memperbaiki 7 bendera dengan 2 jiwa utama. Dorongan untuk menyerang suku lain pun semakin kuat, sebab hanya dengan perang mereka bisa memperoleh kristal iblis, jiwa utama, dan fragmen jiwa. Kata-kata Ouyang Hua terbukti benar. Setiap 5.000 tahun kedatangan orang asing memang membawa pertumpahan darah. Akibat pengaruh Wang Lin, desa yang dulu tenang kini berubah agresif, haus perang, dan mulai meniru hukum rimba tanah roh iblis. Akhirnya, seruan perang dikabulkan penduduk. Baik pria maupun wanita dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku berbeda demi merebut sumber daya. Tak ada yang menyadari kekuatan baru sedang tumbuh diam-diam di kedalaman hutan ini. Orang asing pun tak pernah menghiraukan suku kecil seperti itu. Mereka sibuk mengejar prestasi iblis kuno dan peperangan besar yang akan berlangsung ratusan tahun. Penduduk desa sudah bersiap menghadapi serangan. Ouyang Hua memimpin pasukan pertama, Shishan memimpin pasukan kedua, dan pasukan ketiga dipimpin penduduk lain tahap ketiga. Setengah bulan kemudian, hanya tim Shishan yang tak kembali. Hasil kelompok lain cukup besar. Meski ada korban, tapi ketidakhadiran Shishan membuat hati semua orang gelisah. 3 hari kemudian, seekor binatang jiwa singa bersayap yang hampir hancur muncul, membawa tubuh Shishan yang penuh luka. Penduduk buru-buru memberi makan fragmen jiwa untuk menahan kehancurannya. Namun, singa Shishan tetap mau runtuh. Akan tetapi, Wang Lin datang lalu memperbaiki jiwa singa itu. Bintik hitam singa terkondensasi kembali. Lalu ia terbang ke arah Wang Lin dan berubah menjadi tanda di jarinya. Semua orang memberi hormat kepada Wang Lin. Wang Lin kemudian memeriksa tubuh Shishan. Tubuhnya dipenuhi garis merah. Dengan satu sentuhan garis merah itu melawan. Tapi Wang Lin menariknya keluar dan menghancurkannya menjadi debu. Wajah Shishan sedikit membaik. Meski meridiannya hancur, bendera jiwanya dicuri, dan 3 bintang energi iblisnya lenyap. Jelas, musuh sengaja membiarkannya hidup sebagai tantangan. Dengan seuntai energi iblis, Wang Lin membangunkan Shishan yang sangat lemah. Ia lalu berkata, "Dalam perjalanan pulang, kami disergap suku besar. Seorang pria berjubah putih merampas bendera jiwaku dan menanam iblis. Dia meninggalkan pesan. Jika ingin bendera itu kembali, segera temui dia." Usai mengatakan itu, Shishan pingsan lagi. Mendengarkan itu, Wang Lin menyuruh membawa Shishan beristirahat sebelum akhirnya pergi dari lembah. Wang Lin berpikir, Shishan awalnya pergi menyerang suku lain kalau ia tewas. Bagi Wang Lin itu bagian dari hidup dan mati hal biasa bagi seorang kultivator. Namun yang terjadi berbeda saat kembali lewat wilayah musuh. Mereka menyerang dan menanam iblis ke dalam tubuhnya. Musuh juga merusak meridiannya dan mencuri semua bendera jiwanya, lalu meninggalkan pesan, "Jika ingin benderanya kembali, carilah mereka." Tindakan itu bukan sekadar pembunuhan atau rampasan, itu sengaja menantang. Ia harus tahu siapa yang berani mengirimkan tantangan semacam itu. Dari pola mantra yang dipakai terhadap Shishan, Wang Lin menilai lawannya kemungkinan berada di tingkat formasi jiwa. Wang Lin lalu pergi ke barat laut menuju dataran suku air surgawi. Dataran luas yang dilindungi formasi kuno, beradius 5 km tempat suku besar bertahan hidup. Di sebuah rumah sederhana suku itu, 2 tetua duduk sambil minum. Satunya pria berjubah putih, dan satunya lagu pria berjubah abu-abu. Pria berjubah putih santai menyeduh teh, lalu mengaku akan kembali ke kota iblis kuno esok hari karena tak bisa lama-lama meninggalkan tugasnya. Pria berjubah abu-abu lalu berkata, "Kau melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil mereka. Jika mereka datang, apa yang harus aku lakukan?" Pria berjubah putih tersenyum dingin lalu mengatakan, "Gunakan formasi untuk membunuh mereka." Pria berjubah abu-abu keberatan. Orang-orang itu bukan sembarang orang. Hampir semuanya memiliki 1 bintang energi spiritual iblis dan telah mempelajari mantra iblis, terutama pemimpinnya. Dengan bendera itu, mereka bisa mengendalikan roh iblis. Membiarkan pemimpin hidup sebagai tantangan adalah tindakan berbahaya. Pria berjubah putih tertawa, lalu mengatakan kalau dia adalah penjaga kehormatan di bawah jenderal sayap kiri kota iblis kuno. Ia sengaja memancingnya jika pemuda itu datang. Bagus untuk mengetahui rahasia penggunaan benderanya. Jika tak datang, ia akan mengikuti jejak yang ditinggalkan dan mencurinya. Penatua berjubah abu-abu bertanya, "Apakah bendera jiwa pemuda itu palsu?" Mata pria berjubah putih menyala dingin dan berkata, "Bukan palsu, hanya tak lengkap. Seharusnya ada yang lebih banyak." Pria tua berjubah abu-abu itu terdiam merenung dalam hati. Ia tidak pernah menyukai anggota sukunya yang pergi ke kota iblis kuno dan meraih jabatan di sana. Namun tiba-tiba Wang Lin datang dengan memancarkan aura iblis yang menekan.
Energi spiritual celestial di tubuhnya melonjak ketika ia berdiri di udara. Satu langkahnya saja memicu gelombang kejut yang menggema ke segala arah. Akan tetapi, cahaya riak hijau muncul melingkupi area 5 km. Kekuatan besar langsung menekan Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan kekuatan jari kematian untuk melawannya. Ketika jarinya bertabrakan dengan riak hijau di udara, riak itu langsung terbelah hingga akhirnya berhasil dihancurkan. Wang Lin melayang di langit menatap dingin ke arah suku di bawah. Semua orang keluar rumah dengan ketakutan. Sedangkan pria berjubah abu-abu menyesal karena sukunya menyinggung orang yang salah. Orang ini mampu meniadakan kekuatan formasi hanya dengan satu jari. Jelas kultivasinya sangat tinggi. Sedangkan pria berjubah putih menatap Wang Lin dengan mata penuh ketidakpercayaan. Kenapa orang sekuat ini muncul di negeri terpencil ini? Kekuatannya hampir setara dengan para penatua di kediaman Jenderal Iblis. Aku tak mungkin jadi lawannya. Kemudian, suara Wang Lin bergema di udara dan berkata, "Siapa yang berani menantangku? Keluar." Pria berjubah putih lalu berkata, "Siapa kau? Aku adalah Diaken Jenderal sayap kiri dari kota iblis kuno." Wang Lin menatap pria berjubah putih dan langsung menuduhnya karena merasakan aura bendara jiwa. Pria itu mengakuinya dengan angkuh dan menantang Wang Lin untuk menghancurkan formasi jika ingin merebutnya. Dengan ingin Wang Lin mengeluarkan kapak pemecah surga, ia mengayunkan kap raksasa itu berkali-kali ke formasi. Namun formasi tersebut terlalu kuat. Setiap serangan justru terserap dan memperkuat formasi, menciptakan siklus tak berujung. Pria berjubah putih sempat pucat dan menyesal. Tapi setelah melihat formasi bertahan, ia kembali percaya diri. Pria berjubah abu-abu pun merasa lega karena formasi itu memang nyaris tak tertembus. Wang Lin tetap tenang. Ia menyadari formasi ini tak bisa ditembus dengan paksa dalam waktu singkat. Namun tatapan pria berjubah putih mengejeknya. Dengan tenang, ia mengubah strateginya. Wang Lin mengendalikan kapaknya untuk menghantam tepi luar formasi, lalu menggali tanah di sekitarnya. Kapal bergerak cepat di bawah tanah, membentuk lingkaran besar yang mengelilingi seluruh area 5 km itu. Melihat hal itu, pria berjubah putih terkejut tidak mengerti apa yang sedang Wang Lin rencanakan. Wang Lin mengerahkan kekuatannya. Dengan teriakan keras, ia memerintahkan tanah selebar 5 km yang dilindungi formasi untuk bangkit. Getaran dahsyat mengguncang bumi hingga akhirnya seluruh tanah beserta formasinya terangkat ke udara. Penduduk desa panik ketakutan. Penatua berjubah abu-abu jatuh lemas menyebut Wang Lin sebagai orang gila. Sementara lelaki berjubah putih hanya bisa gemetar tak percaya dengan cara Wang Lin memecahkan formasi. Dengan dingin, Wang Lin mengendalikan daratan raksasa itu dan mulai membawanya pergi. Dari bawah tubuhnya, bagaikan raksasa yang mengangkat tanah seluas 5 km sambil berjalan cepat. Beberapa jam kemudian, ia tiba di lembahnya sendiri. Penduduk desa dipimpin Ouyang Hua segera keluar menyambutnya. Tetapi mereka semua tertegun menyaksikan pemandangan luar biasa. Wang Lin membawa sebidang tanah raksasa yang masih diliputi cahaya hijau dari formasi.